berjuah-juah. Horas. Ya, sebetulnya sekitar 2 minggu yang lalu saya sudah bertanya kepada Bapak John, kapan saja Bapak khotbah minggu keempat UGAIN, saya bilang. Tapi Bapak John menyerahkannya kepada saya. Ya, ini adalah sudah genap 1 tahun saya menyampaikan firman Tuhan di ibadah minggu. Saya ingat pertama kali itu adalah bulan Februari, minggu keempat. Dan sudah 1 tahun. Baik, mari kita belajar firman Tuhan seperti yang sudah dibuat di dalam warta kertas kita. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-5. Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-27. Sudah dapat Bapak Ibu? Berapa orang di antara kita yang hari ini membawa Alkitab? Angkat Alkitabnya, semuanya. Angkat Alkitabnya. Ya, ayo yang bawa Alkitab, ayo. Supaya kelihatan mana yang bawa Alkitab dan mana yang nggak bawa Alkitab, ya. Baik, turunkan Alkitabnya, ya. Kalau ibadah itu jangan melihat handphone, jangan melihat Alkitab itu di HP, karena saudara akan terganggu. Mungkin akan datang chatting-chatting di grup-grup misalnya, sehingga saudara ya melihat Alkitab sambil chattingan. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu ya, kalau pergi ke gereja ibadah naik angkot, jangan letakkan Alkitabnya di dalam tas, tetapi pangku Alkitabnya, pegang Alkitabnya, supaya penumpang yang lain bisa melihat bahwasanya Bapak Ibu adalah orang Kristen yang akan pergi beribadah. Kita harus bangga menjadi orang Kristen. Kita tunjukkan kepada penumpang-penumpang yang diangkut itu, kamu orang Kristen yang akan pergi beribadah. Banggakah kita menjadi orang Kristen? Bangga. Atau malu di tengah-tengah mayoritas? Ya, baik. Mari kita membaca Alkitab kita, ya. Apa judulnya Bapak Ibu? Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Mari sama-sama saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu, ayat yang genap. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berilah Lewi dan mendengarkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat sungguh-sungguh berhadapan dan memuji Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang dosa, supaya mereka bertobat. Ya, ini adalah firman Tuhan yang sudah sering sekali kita dengar, yang sudah sering kali kita baca, dan sudah kita hafal alur ceritanya. Sebelum tampil di mimbar ini, saya sudah bergumul sekali kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya bagikan di ibadah minggu nanti? Apa yang harus saya sampaikan kepada jemaat? Tapi ini yang ada dalam hati saya untuk disampaikan. Baik, firman Tuhan ini tertulis di dalam Injil Lukas, tetapi firman Tuhan ini juga tertulis di Injil Matius dan Injil Markus. Ada 3 Injil sinoptik namanya. Injil sinoptik itu adalah Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas. Wah, ini belajar teologi. Iya. Kenapa disebut Injil sinoptik? Karena ketiga Injil ini, Matius, Markus, Lukas, dia banyak ceritanya yang sama, yang mirip. Apa yang ada tertulis di dalam Injil Markus, ada juga tertulis di dalam Injil Matius dan Lukas. Ya, kalau kita melihat Injil sinoptik ini, ketiga ini, ada sedikit juga perbedaannya. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius,
Di situ juga ada pengajaran. Ada pengajaran khotbah di bukit, ada juga pengajaran doa Bapa kami. Dan Injil Matius ini ada miripnya dengan Injil Lukas. Ada juga cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Matius dan Lukas secara terperinci mencatat kehidupan Kristus mulai dari kelahiran, bahkan kalau Matius dari leluhur silsilah Kristus. Tapi kalau Injil Markus nggak ada mencatat kelahiran Kristus, silsilah Kristus, doa Bapa kami, khotbah di bukit, tidak ada. Kenapa? Karena Markus lebih menitik beratkan, lebih memfokuskan Kristus yang sibuk melayani. Itu makanya di dalam pasal pertama dalam kitab Markus langsung ditulis di situ pelayanan Kristus. Langsung Tuhan Yesus itu membuat mujizat-mujizat. Kalau di dalam Injil Matius dan Markus butuh beberapa pasal baru ditulis mujizat yang dilakukan oleh Kristus. Injil Markus hanya dia fokus utamanya adalah lebih memfokuskan pelayanan Kristus, bahwa Kristus itu sibuk melayani. Banyak lebih mujizat-mujizat. Itu makanya Injil Markus sedikit, hanya 16 pasal. Coba kalau Injil Matius 28 pasal, karena lengkap ditulis. Injil Lukas ada 24. Tapi kalau Injil Markus singkat, karena yang ditekankan oleh Markus yang paling utama adalah Kristus sibuk melayani. Kamu dua, sibuknya kamu melayani? Sibukkah kita melayani? Atau kita tenang-tenang saja? Kenapa kerohanian kita maju mundur? Kenapa kerohanian kita kering? Karena kita tidak sibuk untuk Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Korintus 9 ayat 6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Adi sidik kita tabur guna dalankan melayani Tuhan, sidik kange si berikan Tuhan man. Tetapi yang dina melala si tabur, melala kita ergiah-giah guna kini raja di Batadai, maka banyak juga nanti yang akan diberikan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam kelimpahan. Kenapa hidup kita tidak melimpah? Kenapa kita kering? Kenapa kita kering rohani? Kita nggak melimpah. Pengenalan kita akan Tuhan nggak melimpah. Kita nggak melimpah melayani. Sukacita kita nggak melimpah. Karena kita tidak sibuk seperti Tuhan Yesus di dalam Injil Markus. Baik, di dalam Injil Lukas di sini apa namanya? Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Siapa yang mengikut Yesus di sini? Lewi. Kalau kita melihat di dalam Injil Markus, di situ juga Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Kok bisa ada dua nama? Ada yang mengatakan memang dua namanya, Matius dan Lewi. Itu anggapan pertama. Sama seperti Simon. Namanya siapa lagi? Petrus. Bartolomeus. Siapa lagi namanya? Nathanael. Bartolomeus dan Nathanael itu sama. Ya. Ada lagi Thomas. Thomas siapa lagi namanya? Didimus. Ada anggapan yang mengatakan bahwasanya Matius ini nama lainnya adalah Lewi. Lewi ini nama bahasa Ibraninya. Matius ini nama Yunaninya. Matius itu artinya hadiah dari Tuhan. Hadiah dari Tuhan. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya memang namanya Matius.
tapi dia suku Lewi. Kita tahu bahwasanya orang Israel memiliki 12 suku. Yakub itu memiliki 13 anak, hanya satu yang perempuan, namanya adalah Dina. 12 lagi adalah laki-laki, dan ke-12 inilah akhirnya yang berkembang, beranak, bercucu menjadi suku Israel. Salah satu sukunya adalah suku Lewi. Kalau saya lebih percaya yang kedua. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita melihat ketika Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, Markus dan Lukas tidak mencatat nama Lewi di antara 12 itu, tapi mencatat nama Matius. Lewi dan Matius ini orangnya sama, ya. Saya lebih percaya yang kedua tadi, bahwasanya memang Matius ini namanya, tapi dia suku Lewi. Apa katanya tadi? Ayat 27, 1, 2, 3 ayat. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Sampai di situ dulu. Ini namanya adalah Matius. Tetapi Markus dan Lukas lebih menitik beratkan mengenai sukunya si Matius, yaitu Lewi. Apa rupanya pekerjaan suku Lewi? Ya, ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian, Tuhan mengatakan kepada orang Israel, suku Lewi tidak mendapat milik pusaka. Mereka nggak punya tanah. Mereka disuruh melayani Tuhan. Kehidupan mereka dipenuhi oleh ke-11 suku Israel yang lainnya. Tetapi di sini si Matius, apa pekerjaannya Bapak Ibu? Pemungut cukai. Ini Matius ini udah menyimpang dari pekerjaannya. Harusnya Matius ini kerjanya di mana? Melayani Tuhan di bait Allah. Tapi dia sudah menyimpang. Dia jadi pemungut cukai. Kenapa? Karena Matius ini dia cinta akan uang. 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan apa? Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Sebab dengan memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Inilah Matius ini. Dia menyimpang dari iman demi uang. Harusnya dia melayani di bait Allah, tapi dia sudah menyimpang. Harusnya dia mengikut Tuhan, beribadah kepada Tuhan di bait Allah, tapi dia menyimpang demi uang. Dia rela menyimpang dari iman. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih, saya tidak tahu bagaimana kehidupan Bapak Ibu. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan rohani saudara. Kelihatannya dari luar rapi, bagus, senyum, cantik, ganteng, ya. Tapi di hati mungkin kita sudah sama seperti Matius, sudah hidup dalam dosa. Matius inilah dia. Dia sudah hidup dalam dosa. Apa tadi pekerjaannya? Pemungut cukai. Berdosakah kalau pekerjaan pemungut cukai? Saya tanya dulu, berdosa nggak jadi pemungut cukai? Ya, saya dulu waktu tamat SMA saya pernah mau tes di bea cukai, tapi nggak diizinkan Tuhan, ya. Ya. Jadi pemungut cukai itu sebetulnya tidak berdosa. Yang dosanya apa? Mari kita lihat apa rupanya pemungut cukai ini tugasnya. Mari kita melihat dalam Lukas pasal yang ketiga. Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Mari kita baca sampai ayat yang ke-13. 1, 2, 3 ayat.
adalah bagaimana Yohanes Pembaptis sedang khotbah, sedang membaptis. Kenapa harus di Sungai Yordan? Karena waktu itu banyak orang. Ya kalau di Bait Allah nanti baptisnya berapa kali air yang dibutuhkan ya? Karena mereka waktu itu banyak orang, jadi perlulah pergi ke Sungai Yordan. Dan Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Yaitu makanya bertobat dulu, baru dibaptis. Dan ketika Yohanes Pembaptis ini berkhotbah, ada pemungut-pemungut cukai yang datang. Apa katanya? Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Inilah sekarang ini yang ada di dunia. Orang selalu beranggapan bahwa keselamatan itu adalah sesuatu yang kita perbuat. Ketika orang kaya datang kepada Kristus, apa yang dikatakan orang kaya itu? Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Mereka juga para pemungut cukai, apa yang harus kami perbuat? Zaman sekarang ini juga orang berpikir bahwa keselamatan itu adalah sesuatu yang kita buat. Rajin berbuat baik, rajin beribadah, beramal. Kekristenan tidak seperti itu. Kekristenan bukan apa yang kita buat, tetapi apa yang sudah Tuhan buat di atas kayu salib. Hanya saja yang jadi tugas kita hanyalah menerima apa yang telah dibuat oleh Tuhan Yesus itu. Apa kata mereka? Apa yang harus kami buat? Apa kata Yohanes Pembaptis? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang ditentukan bagimu. Yohanes Pembaptis nggak bilang tinggalkan pekerjaanmu sebagai pemungut cukai, karena Yohanes Pembaptis tahu tugas sebagai pemungut cukai itu sebetulnya tidak dosa. Yang dosa adalah menagih lebih banyak daripada yang sudah ditentukan. Misalnya tak pemerintahan Roma, tak satu pajak itu misalnya tak 50.000, tapi pemungut cukai ini membuatnya 80.000. 30.000 lagi ke kantong. Dari yang 50.000 tadi ada lagi gajinya. Itu makanya orang yang kerjanya pemungut cukai ini adalah orang yang kaya. Dan Zakeus ini bosnya Matius, karena Zakeus adalah kepala pemungut cukai yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Ya, jadi pekerjaan pemungut cukai itu sebetulnya tidak berdosa. Hanya saja yang dosa adalah banyak korupsinya. Kamu korupsi entah lagi. Kamu korupsi atau tidak? Adik kamu sudah mengaku bertobat, ya. Kalau kamu nggak memberikan perpuluhan, itu korupsi di hadapan Tuhan. Maleakhi 3 ayat 10 mengatakan, berikanlah persembahan perpuluhan itu supaya ada persediaan makanan di rumahku, kata Tuhan. Tapi apabila kamu mengaku bertobat, sudah lahir baru, sudah banyak perbuatan-perbuatan Tuhan, tapi kalau kamu nggak memberikan perpuluhan kepada Tuhan, kamu korupsi, kamu pencuri. Mungkin anak sekolah mengatakan, aku belum ada kok uang jajanku, orang-orang kuliah belum ada kok pekerjaanku, ya. Itu bukan jadi alasan. Ada uang jajan. Jangan nanti beli paket pulsa, paket internet ada, tapi perpuluhan tidak ada. Itu adalah korupsi. Kecuali kamu belum bertobat, ya. Kalau kamu belum bertobat, lape berikan perpuluhan dulu dari. Tapi adalah kalau kamu sudah mengaku bertobat, berikanlah perpuluhan itu. Kalau tidak, kita ini korupsi di hadapan Tuhan. Saya kalau pergi ke ladang, saya lihat pisang saya ada 2 tandan yang udah mau masak, saya tebang, saya jual 50.000. Oh, 5.000 untuk Tuhan, ya. Kadang-kadang kalau 5.000 milik Tuhan. Iya, 5.000 milik Tuhan, perpuluhannya. Kadang kalau saya nimbang sawit ke ladang, ya, kadang-kadang dikasih mama saya 100.000. Oh, 10.000 milik Tuhan. Kalau saya gajian sekian, oh, sekian untuk Tuhan. Saya jumlahkan semua, perpuluhan saya sekian. Itu yang saya lakukan. Baik, mari kita kembali di dalam Lukas pasal yang ini tadi. Jadi sebetulnya
namanya adalah Matius, hanya saja dia suku Lewi, dia sudah menyimpang dari iman. Apa katanya? Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yang kedua yang saya lihat di sini Bapak Ibu, Matius ini atau Lewi, dia merindukan pengampunan dosa. Dia rindu dosanya diampuni. Matius ini adalah orang yang tahu firman Tuhan. Karena dia adalah suku Lewi. Suku Lewi ini sudah dari sejak kecil, remaja, dia cari firman Tuhan. Mereka hidup di dalam bait Allah. Matius ini tahu firman Tuhan. Dia tahu bahwa pekerjaannya ini sebetulnya adalah murka di hadapan Allah. Karena dia selalu korupsi. Matius tahu bilangan 32 ayat 23. Dosamu itu akan menimpamu. Matius tahu itu. Matius merasa lelah berbuat dosa. Dia bergumul dengan dosa-dosanya. Dia rindu akan pengampunan dosa. Asal laus hujan, hindari kalah. Pemungut cukai ini adalah orang yang paling selalu dihindari. Karena dia memeras. Hanya sesama-sesama mereka sajalah ini, ya. Kalau mereka pergi ke suatu tempat, mereka dihindari orang. Kau itu bejat, Matius. Kau itu hina. Kau itu sama seperti perempuan-perempuan sundal dan orang-orang berdosa. Karena pemungut cukai sering disamakan dengan perempuan-perempuan sundal dan orang-orang berdosa. Matius ini dia mengalami pergumulan akan dosa-dosanya. Dia rindu pengampunan dosa. Kenapa saya katakan demikian? Karena Tuhan Yesus mendatangi dia. Hati yang rindu tidak akan dilewatkan oleh Tuhan. Setuju kita? Matius ini dia rindu mendapatkan pengampunan dosa. Makanya Tuhan Yesus mendatangi dia. Kamu rindu mengalami pengampunan dosa. Yang ketiga adalah Matius ini dia rindu kepada Tuhan Yesus. Dia pengen sekali jumpa dengan Tuhan. Karena Matius ini sudah pernah dengar berita tentang Tuhan Yesus. Di atasnya itu ada judulnya orang lumpuh disembuhkan. Bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang lumpuh yang digotong oleh kawan-kawannya melalui atap. Dan ketika sudah diturunkan, Tuhan Yesus mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mungkin pada waktu itu ada yang melaporkan kepada Matius. Mereka mendengar bahwasanya Kristus mengampuni dosa. Matius ini sudah mendengar berita-berita tentang Kristus. Bahwasanya Kristus ini mampu mengampuni dosa. Matius rindu pengampunan dosa. Yang kedua, Matius rindu ingin bertemu dengan Tuhan. Tetapi dia tidak punya waktu untuk bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia sibuk dalam pekerjaannya. Makanya Tuhan Yesus sendiri yang mendatangi dia. Tuhan Yesus tahu ada di tempat yang lain yang sangat rindu akan pengampunan dosa, yang sangat merindukan dia. Makanya Tuhan Yesus mendatangi dia. Matius ini nggak bisa karena dia disibukkan dengan pekerjaannya. Bukankah kita juga sekarang ini begitu sibuk sekali, Bapak Ibu? Ya, kita sibuk sekali. Firman Tuhan mengatakan tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Kalau saya melihat dari depan ini, banyak kali lah kita ini nggak kekurangan pekerja. Kita ini nggak kekurangan pekerja, tetapi kenapa pekerja sedikit? Sibuk. Karena sibuk seperti Matius. Itu yang tim doa, itu lagi orangnya yang mendukung dalam pelayanan, itu lagi yang pergi pelayanan. Sibuk. Baik, apa yang terjadi? Ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Seandainya lah, ya, anjinin Tuhan Yesus kam bundarie sangat narkai kita.
Memang kata kudus sangat ibadah, ya itu memang betul. Tetapi maksudnya Bapak Ibu, hadirin Tuhan Yesus, sekarang ini kita, apakah kita orang yang santai-santai saja untuk kerajaan Tuhan tadi, atau kita orang yang kuskas? Bagi Markus hendak menceritakan bagaimana Kristus kuskas, sibuk melayani. Apa katanya? Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Mau Matius mengikut Tuhan Yesus? Mau, karena Matius sudah mengenal Tuhan, sudah mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Seandainya lah kamu ada orang yang gak kamu kenal, ikutkan aku, katanya. Mau kamu mengikutkannya atau tidak? Tidak mau. Tapi coba kalau Pak Jokowi datang ke Kuala ini, ikutkan aku ke Marike, katanya. Mau kamu? Kenapa kamu mau? Karena sudah kamu kenal Pak Jokowi. Demikian juga dengan Matius, sudah mengenal, sudah sering mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus. Hanya saja dia tidak ada waktu untuk bertemu dengan Tuhan karena disibukkan oleh pekerjaannya. Makanya Tuhan Yesus sendiri yang datang kepadanya dan berkata, ikutlah aku. Kalau mengikut Tuhan Yesus, pertanyaan kedua, apakah kamu mengikut Tuhan dengan caramu sendiri atau dengan cara Tuhan? Apakah kita mengikut Tuhan dengan cara kita atau dengan cara Tuhan? Firman Tuhan mengatakan apa di dalam Ibrani 10 ayat 25? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. 1 Timotius 3 atau 4 itu ayat yang ke-7 dan 8. Latihan badani itu, ibadah itu berguna dalam segala hal. Latihlah dirimu beribadah. Pernah dengar itu ya? Karena ibadah itu berguna dalam segala sesuatu. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 27 mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Kamu dengarkanlah firman Tuhan itu. Kamu dengarkanlah firman Tuhan yang mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Andi bagikan firman Tuhan yang ada di dalam Ibrani 10 ayat 25, pastikan mengikuti ibadah-ibadah yang ada di gereja kita. Kalau tidak, itu sama artinya kamu mengikut Tuhan dengan caramu sendiri, bukan dengan cara Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Apa suara Tuhan? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu baru dalam hal ibadah. Belum lagi dalam pasangan hidup misalnya. Belum lagi menghormati suami istri, mendidik anak. Belum lagi dalam hal persembahan. Itu. Apakah kita mengikut Tuhan dengan cara sendiri atau dengan cara Tuhan? Saul, dia mengikut Tuhan dengan caranya sendiri. Pernah dengar ya kisah Raja Saul? Apa kata Tuhan? Tuhan bilang sama Samuel, Samuel, katakan kepada Raja Israel Saul, tumpas semua orang-orang Amalek, hewan-hewannya, rumah-rumahnya, bangunannya, tumpas semua. Anak-anak yang paling kecil pun, bahkan perempuan-perempuan yang hamil, bunuh semua, kata Tuhan. Kalau kita lihat dari ayat itu, seolah-olah Tuhan ini kejam kali ya. Perempuan hamil dibunuh, bayi dibunuh. Kalau kita lihat dari secara pikiran, kejam kali nampaknya Tuhan ini melakukan genosida terhadap bangsa Amalek. Seringkali ayat itu dipakai orang untuk mengatakan bahwasanya Allah orang Kristen itu tak punya belas kasihan. Masa
melakukan pemusnahan massal terhadap bangsa Amalek. Sekalipun itu perintah Tuhan, itu tetap yang terbaik. Kita nggak bisa menilai Tuhan, kita nggak bisa menelusuri pikiran Tuhan. Kenapa bangsa Amalek itu harus ditumpas Bapak Ibu? Ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, dalam perjalanan itu bangsa Amalek memerangi orang Israel. Itu ada dalam Keluaran pasal yang ke-17. Apa kata Musa waktu itu? Kalau tangannya naik, berarti lebih kuatlah orang Israel. Kalau tangannya turun, lebih lemahlah orang Israel. Sehingga tangan Musa waktu itu, seperti apa gitu ya? Naik nggak, turun nggak gitu. Bahkan mereka meletakkan Harun dan Hur itu meletakkan batu kepada Musa supaya Musa itu duduk dan Harun dan Hur memegang tangan kiri Musa. Mereka memerangi, orang Amalek itu memerangi bangsa Israel. Dan pada waktu itu pertempuran dimenangkan oleh orang Israel. Tapi setelah masuk dalam tanah perjanjian, orang Amalek selalu memerangi orang Israel. Selalu memerangi. Mereka membawa orang Israel beribadah kepada Allah-Allah lain. Makanya Tuhan bilang kepada Saul, tumpas semua. Kenapa harus ditumpas? Bunuh semua. Karena Tuhan tahu kalau bayi-bayi ini udah nanti besar, toh akan jadi batu sandungan bagi orang Israel. Mereka akan memerangi orang Israel lagi. Mereka akan, anak-anak yang besar ini nanti akan membawa orang Israel beribadah kepada Allah lain. Tuhan tahu ke depan. Makanya tumpas, mulai dari kecil. Semuanya tumpas, hewan-hewan pun tumpas. Tapi waktu itu Raja Saul tidak melakukan firman Tuhan. Apa katanya? Ya memang dibunuhnya, dibunuhnya. Tapi nggak semua dibunuhnya. Raja Agag, yaitu raja orang Amalek, nggak dibunuhnya. Hewan-hewan yang gemuk-gemuk diambilnya. Domba-domba, lembu-lembu yang cantik-cantik, yang gemuk-gemuk diselamatkannya. Tapi yang buruk-buruk dibunuhnya, ditumpasnya semua. Apa katanya? Bagus nggak kira-kira rencana Saul itu? Supaya nanti lembu-lembu yang gemuk-gemuk ini kupersembahkan untuk Tuhan. Tapi apa kata Samuel? Mendengarkan firman Tuhan jauh lebih baik daripada korban bakaran. Saul mengikut Tuhan dengan caranya sendiri. Dia tidak mengikut Tuhan dengan cara Tuhan. Jangan-jangan nanti kita mengikut Tuhan dengan cara kita, enggak dengan cara Tuhan. Salah satu tadi contohnya adalah janganlah menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah. Berapa kali kita ibadah dalam satu minggu? Ada ibadah tengah minggu, ada jam doa. Ya, ini belum diadakan. PA remaja biasanya ada, tapi ini belum diadakan. Ada PA remaja, ada komsel. Berapa orang kita yang hadir dalam ibadah itu? Ada lagi jam doa muda-mudi PDIP. Berapa orang yang datang? Domba-domba aku mendengarkan suara. Apakah kamu ikut Tuhan dengan caramu sendiri atau dengan cara Tuhan? Kalau cara Tuhan, taati firman Tuhan. Lot mengikut Tuhan dengan caranya sendiri. Tak apa-apa aku tinggalkan pamanku Abraham. Gak apa-apa aku tinggalkan ibadah dengan Abraham. Yang penting aku makmur di lembah Yordan. Karena dilihatnya lembah Yordan itu seperti taman Tuhan. Inilah yang melihat, yang menggunakan mata seperti taman Tuhan. Memang sebelum dilakukan dosa itu, sebelum dilakukan kelihatan enak. Ya, ketika Hawa melihat buah itu, dilihatnya buah itu memberi pengetahuan, sedap untuk dimakan. Memang dosa sebelum dilakukan enak rasanya. Lot juga seperti itu. Ketika dia melihat lembah Yordan itu, udahlah paman Abraham, kita pisah saja. Yang penting aku ke
sana hanya gara-gara pertengkaran gembala. Lot mengabaikan ibadah dengan Abraham. Mungkin kita juga terlalu sombong. Kita berkata, "Lape ikuti krina ibadah halau dali. Yang penting aku ibadah minggu. Ibadah saat teduhku pribadiku dengan Tuhan setiap hari baik-baik saja. Lape ikuti ibadah setiap halau dali." Itu sombong rohani. Dari lembah Yordan, beberapa waktu kemudian ke pinggir Sodom. Beberapa waktu kemudian masuk ke Sodom. Lalu habislah semuanya harta bendanya, bahkan istrinya pun habis. Ikutlah aku, kata Tuhan Yesus. Kalau kita mengikut Tuhan, apakah kita mengikut Tuhan dengan cara kita sendiri atau dengan cara Tuhan? Bulan 11 yang lalu saya juga sudah menyampaikan firman Tuhan mengenai keluarga Naomi dan Elimelek. Nggak apa-apa tinggalkan tanah Bethlehem, tanah Israel, ibadah, nggak apa-apa. Toh pergi ke Moab juga bisa kok ibadah kepada Tuhan. Mereka mengikut Tuhan dengan caranya sendiri, bukan dengan cara Tuhan. Apakah kita mengikut Tuhan dengan cara sendiri atau dengan cara Tuhan? Baik, apa lagi katanya? Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Ayat 28, mari kita baca 1, 2, 3 ayat. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Lewi meninggalkan. Apa yang ditinggalkannya Bapak Ibu? Segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Yang dosanya ditinggalkan, pekerjaannya ditinggalkan, mungkin tak duit-duitnya pun di kantornya itu ditinggalkannya. Dia meninggalkan segala sesuatu ketika dia mengikut Tuhan Yesus. Andika, apa yang sudah Bapak Ibu tinggalkan dalam mengikut Tuhan ini? Paling utama adalah tinggalkanlah dosa. Itu paling utama. Kalau sudah meninggalkan dosa, apa yang kamu tinggalkan? Tadi lagu kita mengatakan apa? Semua ku tinggalkan bagimu. Apa yang kau tinggalkan? Kencak kini terkene kai ngenggo si tading kendu guna kini raja di Batanda. Ya saya pun belumnya banyak-banyak kali saya tinggalkan ya. Ketika memulai pelayanan di Kamis Gembira di rumah kota, saya meninggalkan pekerjaan saya. Satu hari, Tuhan, satu hari ini ku tinggalkanlah pekerjaanku. Hari Kamis aku nggak mau mengajar Tuhan. Saya mau pergi ke rumah kota. Andika kai tadi kendu ngelebe jumanu guna mengikuti ibadah, guna mengikuti jam doa konser. Entah kendu terus bah Jumat doa rendahin. Terapak lape ikuti ibadah halau dali. Hari Minggu pe mancing ibadah. Tok aku pe ibadah setiap pagi-pagi. Pertoto kanga aku. Entah seperti itu kita. Atau juga yang masih kuliah, yang masih sekolah, kamu tinggalkan lekah dulu tugas untuk itu untuk beribadah. Atau jangan-jangan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan pun kita curi, kita ambil, kita kurangi jam ibadah kita hanya untuk kepentingan kita sendiri. Janganlah mengurangi jam ibadah. Latihlah dirimu beribadah. Itu tadi firman Tuhan dalam 1 Timotius. Latihlah dirimu beribadah. Jangan jam ibadah dikurangi hanya untuk melakukan kepentingan kita. Kalau bisa jam tidurnya dikurangi, itu maksud saya. Kalau yang misalnya tak masih kuliah gitu, atau besok ujian aku nggak ikut ibadah, itu tidak jadi alasan bagi Tuhan. Ibadah tetap ibadah. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau kita mau mengikut Tuhan dengan cara Tuhan, ya. Tapi kalau kita mengikut Tuhan dengan cara kita sendiri, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa kok, saya juga beribadah.
ku oge kamu kata di bata, lape ikuti krina, lu dali. Apa tadi yang ditinggalkannya? Dia meninggalkan dosa-dosanya, pekerjaannya, bahkan kenyamanannya pun ditinggalkan. Jadi pemungut cukai, banyak uang, kaya, bukankah itu pekerjaan yang paling dicari-cari orang sekarang ini? Nyaman, banyak, melalasen. Tapi dia meninggalkan kenyamanannya. Kamu gua lalak dengan nyaman, entah khusus. Itu kita yang memilih. Nanti kita akan melakukan pemilihan kepada dia. Apakah kita mau nyaman-nyaman saja, tak terpilih hari misalnya, aku olah pada, aku olah pada MC, aku olah pada doa syafaat, aku olah pada bagi kesaksian, aku olah pada bagi renungan berkat, olah pada. Itu adalah orang yang mencari kenyamanan diri sendiri. Daud, dia mencari kenyamanan sendiri. Daud nyaman saja tinggal di istana, yang lainnya perang, aku tinggal saja di istana. Berdosa dia atau enggak? Berdosa jadinya. Jadi orang yang selalu menginginkan nyaman, lape aku melayani lawadali, lape aku turi ke kata di bata merkal sedewan lawadali, lape aku terlibat pak gereja lawadali, nyaman. Adi nyaman lalap sidarami, pasti kita selalu berbuat dosa. Nyaman, sama seperti Raja Daud mencari kenyamanan, akhirnya dia berdosa. Sama seperti Naomi mencari kenyamanan ke Moab, akhirnya meninggallah. Anaknya meninggal dua, suaminya meninggal, menantunya meninggalkan dia. Inilah kalau mencari kenyamanan. Kamu mencari kenyamanan atau kuskas? Ya, apa yang terjadi? Ayat 29. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Ketika Lewi Matius bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Dia mengadakan perjamuan besar di rumahnya. Dia mengundang Tuhan Yesus karena sukacita yang begitu melimpah. Dia ingin supaya diadakanlah kebaktian di rumahnya. Dengan demikian aku akan mengundang rekan-rekanku yang lainnya yang juga pemungut cukai, supaya mereka juga bisa mendengar Injil. Ketika saya membaca ini, saya teringat dengan Andreas. Ketika Andreas bertemu dengan Tuhan Yesus, dikatakannya kepada Petrus, kami telah menemukan Kristus. Filipus, ketika dia bertemu dengan Kristus, dia jumpai Bartolomeus, Nathanael. Ya, apa katanya? Kami telah menemukan dia yang dikatakan oleh Musa dalam kitab Taurat, yaitu Yesus dari Nazaret. Kenca ikut kena Tuhan Yesus dai, itu kena kepada orang-orang lain. Matius juga seperti itu. Dia menceritakan kepada orang-orang lain, diundangnya. Andinakam ugange. Turikan tutunang kata di bata mankalak lain, atau melihat orang yang menuju ke kebinasaan itu pun lonari siapa musuhi, gom tenang-tenang kita. Ketika saya melihat ayat ini, saya teringat juga dengan saya. Ya, Matius tadi mengadakan perjamuan, diundang Tuhan Yesus. Saya juga mengingat ya, ketika Natal bulan Desember lalu, saya juga mengadakan ya kebaktian di rumah saya. Saya mengundang orang-orang supaya masih dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Iya, ada pemungut cukai, ada orang Farisi, mereka protes. Kenapa kamu makan dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Orang Farisi ini sama seperti dokter yang mendiagnosa dari jauh penyakit orang, tapi dia tidak mau menyembuhkan orang itu.
Mereka mengatakan berdosa, orang berdosa, orang berdosa. Tapi mereka bukannya mempertobatkan orang-orang berdosa itu. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ayat 32 sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Apa kata Tuhan Yesus? Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Ketika Tuhan Yesus mau menyelamatkan orang tersebut, dia terjun menjumpai orang itu. Dia tidak menjaga batas. Dia mendatangi. Bagaimana dengan kita? Apakah kita membatasi diri kita kepada orang-orang tertentu, misalnya ada kalau nakupana oleh para diberi, oleh para diberikan kata dibaca misalnya. Itu sama seperti orang Farisi. Boleh bergaul dengan siapa saja, hanya saja memiliki batasan-batasan tertentu, supaya mereka juga mendengarkan Injil. Tuhan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa supaya mereka bertobat. Kamu orang benar atau orang berdosa? Orang berdosa. Kita orang berdosa. Tuhan memanggil kita supaya kita bertobat. Mari kita lihat sedikit lagi ya. Kalau kita di dalam apa? Lukas pasal yang ke-6, di belakangnya ada sedikit lagi yang boleh kita pelajari dari kisah Matius ini. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Sudah dapat Bapak Ibu? Saya baca ya. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas. Perhatikan itu, Matius dan Thomas. Di sini tidak disebut Lewi, karena sebetulnya Lukas lebih menitik, lebih memfokuskan bagaimana Lewi, orang yang meninggalkan Tuhan, akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Apa disebut Matius dan Thomas. Mari kita lihat lagi Markus pasal yang ketiga. Markus pasal yang ketiga, supaya kita bisa melihat ayat yang ke-16. Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Saya baca. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas. Matius, Thomas. Satu lagi kita lihat. Mari kita lihat di Matius pasal yang ke-10. Ini Matius sendiri yang menulis. Kalau Injil Matius ini tokohnya sendiri yang menulis. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-2. Judulnya Yesus memanggil ke-12 rasul. Saya baca, inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus dan Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai. Kalau di Markus dan Lukas tidak ada disebut Matius pemungut cukai, hanya Matius saja. Tapi kalau Matius ini di Injil Matius mengatakan, menulis dirinya sendiri, Matius pemungut cukai. Artinya apa ini? Artinya bahwasanya Matius, dia tetap merendahkan diri. Dia ingin mengatakan kepada orang lain, ini loh aku, orang yang begitu kotor, orang yang begitu berdosa, yang sangat hina sekali.
tapi Tuhan panggil, Tuhan kasihani, dan Tuhan pakai menjadi anaknya. Dia tidak menghilangkan pemungut cukai ini. Matius pemungut cukai, karena Matius tahu dari mana dia dipanggil. Andikam gelarnu, belakang gelarnu dosan, pangkam dan datanglah. Siapa orang yang apa dosanya yang paling utama lah waktu itu? Kalau Paulus selalu mengatakan penganiaya jemaat, dia selalu mengatakan dirinya seperti itu, karena dia tahu dari mana dia dipanggil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Kalau kita bisa melihat bagaimana sejarah Matius ini, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dia menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus itu naik ke sorga. Akhirnya tinggallah murid-murid, dan murid-murid ini akhirnya berpencar memberitakan Kristus yang telah bangkit dari kematian. Singkat cerita, Rasul Matius ini akhirnya dia pergi ke Ethiopia untuk memberitakan firman Tuhan. Dan di Ethiopia lah dia mati. Dia mati dengan cara ditombak. Dia mati ditombak ketika dia memberitakan Injil. Bukan hanya dosanya yang dia tinggalkan, bukan hanya pekerjaannya yang dia tinggalkan, bukan hanya kenyamanannya yang dia tinggalkan, tapi hidupnya pun diberikannya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, saya tidak tahu bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu. Ya, andinakam lengah alokan ke Tuhan Yesus. Ingatlah Matius, dia begitu hina, dia begitu berdosa. Mungkin kamu juga sama seperti Matius yang begitu berdosa. Tuhan mengasihi Bapak Ibu, Tuhan mengasihi saudara. Yang perlu saudara katakan adalah mengikut Tuhan. Ikutlah aku, kata Tuhan. Akuilah dosa-dosa itu kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum bertobat, belum menerima Tuhan Yesus, ya, dia begitu berdosa. Amin, dan dia dosa membirik bagi tengkuang, banci kuban mentar bagi kapas. Datanglah kepada Tuhan Yesus itu, kepada Bapak Ibu yang belum menerima Tuhan Yesus, kepada saudara yang mungkin sudah pernah mengikut Tuhan, tapi akhirnya berdosa, meninggalkan Tuhan, tidak lagi memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Seperti Matius ini tadi, dia seharusnya melayani Tuhan di bait Allah, tapi dia memilih hidup ke dalam dosa, menjadi pemungut cukai. Tapi seperti itu pun Tuhan masih kasihani. Yesaya 44 ayat 22 mengatakan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala pelanggaranmu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kembalilah kepada Tuhan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Engkau telah mendurhaka kepada Tuhan Allahmu. Tuhan itu tidak murka selama-lamanya. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Kalau saudara sudah hidup di dalam dosa, akuilah dosa itu kepada Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu belum menerima Tuhan Yesus, terimalah Dia. Kepada kita yang sudah mengikut Tuhan Yesus, marilah kita mengoreksi dan melatih diri kita supaya kita mengikut Tuhan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara sendiri, bukan dengan sesuka hati. Dan setelah itu, apa yang sudah kita tinggalkan untuk Tuhan tadi? Yang pertama tentunya adalah dosa yang harus kita tinggalkan. Ya, minta tolong kepada Tuhan supaya kita bisa meninggalkan dosa. Dan kalau kita sudah meninggalkan dosa, apalagi yang kita tinggalkan? Mari kita menutup ibadah ini, kita nyanyikan sekali lagi lagu Ku Berikan Hidupku Tadi, tapi bait yang